Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Gabang TNR. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pinjaman dari aplikasi Lazada atau yang biasa teman-teman kenal dengan fitur Lastborn. Jadi yang buat yang belum tahu nih ya, teman-teman pengguna Lazada, sekarang itu beberapa bulan yang lalu ya, Lazada ada fitur pinjaman yang biasa disebut dengan Lastborn. Jadi letaknya di mana teman-teman bisa masuk aja langsung aja ke aplikasinya ya. Oke, setelah masuk ke aplikasi, teman-teman tinggal klik bagian pojok kanan bawah dan scroll sampai menemukan Lazada Wallet ya. Di situ ada keterangan dana balance, kemudian limit last pay letter ya, dan yang di bawah itu ada kredit Lastborn. Nah, inilah yang saya maksud tadi pinjaman dari Lazada. Jadi apa bedanya dengan limit pay letter? Nah, kalau pay letter itu hanya bisa digunakan untuk belanja ya teman-teman. Sebenarnya itu nggak boleh dicairkan. Nah, kalau kredit Lastborn itu memang diperuntukkan pinjaman tunai. Jadi buat teman-teman yang butuh pinjaman tunai, ya minjamnya di kredit Lastborn. Oke, di sini teman-teman bisa klik aja kredit Lastborn seperti ini. Dan bisa kalian lihat di sini pengajuan Lastborn tidak berhasil ya punya saya. Tapi ini next akan saya ajukan lagi. Karena di sini ada keterangan silakan lakukan pengajuan kembali tanggal 17 April. Jadi 1 bulan lagi saya akan melakukan pengajuan. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengaktifkan juga dan mengalami kegagalan. Oke ya. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pengajuan pinjaman Lazada ini gagal ya teman-teman. Yang pertama bisa jadi data kalian sudah masuk slik OJK atau bermasalah gitu ya. Nah, berarti saya ini bermasalah dong? Oh enggak teman-teman ya, belum tentu. Itu salah satu faktornya saja. Ini data saya itu tidak ada masalah. Saya pengajuan di aplikasi lain juga masih gacor aja ya teman-teman, lancar terus dan nggak ada penolakan gitu. Tapi di sini ditolak. Ini saya rasa masuk faktor yang kedua, mungkin saya ada pinjaman di aplikasi lain itu kebaca ya di sistemnya, mungkin kebaca data ini NIK ini punya pinjaman di aplikasi ini. Karena apa? Aplikasi-aplikasi pinjaman atau semacam inilah itu kan terhubung dengan apa ya namanya teman-teman, FDC kalau nggak salah. FDC itu Fintech Data Center gitu ya. Jadi semua aplikasi terhubung, ada satu data yang bisa dicek sama pihak aplikasi lain gitu. NIK ini punya pinjaman di aplikasi ini, aplikasi A, aplikasi B, pinjamannya banyak. Wah, ini nggak disetujui dulu daripada nanti bermasalah, misalkan gitu ya. Jadi sepertinya itu, jujur saja saya juga memang masih punya cicilan di aplikasi lain ya. Mungkin karena itu, nanti saya akan coba lunasi dulu semuanya dan 1 bulan kemudian saya akan coba kembali. Jika berhasil, berarti benar. Itu sangat mempengaruhi ya. Kita punya pinjaman di aplikasi lain, sangat mempengaruhi pengajuan di kredit Lastborn ini. Oke ya. Terus gimana bang yang nggak ada fitur Lastborn-nya? Saya kok belum muncul di aplikasi saya ya. Buat teman-teman yang belum muncul aplikasi kredit Lastborn-nya, ini pasti jarang transaksi. Rata-rata gitu ya teman-teman. Tapi nggak semua. Rata-rata jarang transaksi. Di sini saya juga jarang transaksi tapi mendapatkan fitur Lastborn. Nah, ini saya rasa mereka melihat dari transaksi saldo dana saya ya teman-teman. Kalau di Lazada saya jarang transaksi, bukan berarti nggak pernah ya, tapi jarang. Terus di aplikasi Dana, karena Dana ini terhubung sama Lazada ya, mungkin ngelihatnya dari situ. Mungkin bisa jadi ya teman-teman. Kalau di aplikasi Dana, jujur saja transaksi saya lumayan ya teman-teman, banyak transaksinya. Mungkin itu jadi kelihatan aktif dan diberikan fitur kredit Lastborn. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang belum mendapatkan, karena fitur Lastborn ini diberikan secara bertahap dan untuk pengguna terpilih ya. Dan kedepannya nanti akan mendapatkan semuanya. Oke. Nah, terakhir yang jadi pertanyaan saya selama lihat-lihat dari Lastborn ini,
yaitu tidak diberikan keterangan bunganya ya teman-teman. Bunganya itu di mana dan berapa itu nggak ada. Ya cuma gini aja, waktu kita klik last bond itu nggak ada keterangan apa-apa, pinjamannya berapa, maksudnya bunganya berapa persen, itu nggak ada. Dan bekerja sama dengan siapa juga tidak ada ya teman-teman. Biasanya kalau di aplikasi lain misalkan Shopee gitu kan ada keterangan bekerja sama dengan Finance atau bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara, itu kan ada keterangan di bawah. Ada lagi nih dari Mitra Bukalapak, itu keterangan di bawah sendiri ada tulisan bekerja sama dengan Kredit Pintar gitu ya. Atau buat pengemudi Grab nih pasti pernah menemukan fitur pinjaman di aplikasi Grab Driver kan. Pinjaman itu bekerja sama dengan Julu. Nah kalau di Lazada ini nggak diberikan keterangan apapun ya teman-teman, cuma kredit last bond limit maksimal 20 juta. Bunganya berapa kita nggak tahu, bekerja sama dengan siapa kita juga nggak tahu. Nah ini menurut saya ya cukup penting. Kenapa? Ya biar kita tahu bekerja sama dengan siapa. Misalkan bekerja sama dengan aplikasi A, apakah aplikasi A ini sudah terdaftar dan berizin oleh OJK atau belum. Jangan-jangan ini nanti bekerja sama dengan aplikasi ilegal. Nah kalau aplikasi ilegal biasanya bunganya juga nggak ngotak teman-teman ya. Itu kan yang kita khawatirkan kalau nggak ada keterangan apapun. Mungkin jika ada pihak internal dari Lazada bisa diperbaiki gitu ya. Nanti dikasih keterangan gitu bekerja sama dengan siapa, supaya pengguna awam itu langsung tahu. Nah kalau pengguna yang cukup teliti ya pasti cari di internet fitur last bond Lazada ini bekerja sama dengan siapa. Nanti cari-cari info di Google, apakah infonya valid atau enggak juga nggak tahu gitu ya, karena website itu kan milik orang pribadi ya. Nah jadi kita nggak tahu orang itu ngarang atau memang info asli, info beneran valid ya, kita juga nggak tahu. Maka dari itu sekali lagi, jika pihak internal dari Lazada ini nonton bisa diperbaiki, kasih keterangan seperti aplikasi lain gitu. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman mengenai fitur last bond dari aplikasi Lazada. Jika ada pertanyaan atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.